Aku sangat-sangat mengasihi kalian semua yang hadir saat ini. Aku sendiri akan memberikan petunjuk, mengajar, mendidik, membimbing, bahkan memimpin kalian umatku. Supaya semakin hari, semakin berjalan di dalam koridor kebenaranku, disertai dengan kekudusan layak dan berkenan di hadapan aku Tuhan Allahmu. Supaya kalian boleh mendapatkan perkenanan yang dari aku. Dan kalian boleh berkemenangan naik dan naik ke atas. Dan kalian pun boleh menjadi alat kemuliaanku yang luar biasa, bahkan menjadi alat kepayangan tanganku. Oleh sebab itu mari perhatikan baik-baik. Benahi dan benahi hatimu, wadahmu, supaya semakin hari semakin benar di hadapan aku Tuhan Allah. Maka semua yang sudah aku sabdakan, semua yang sudah aku sampaikan kepada kalian semuanya, melalui hambaku benar-benar terjadi tergenapi dalam hidup kalian semuanya. Dengan caraku yang tidak terduga. Berkatku menyertai hidup kalian semuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih Engkau sudah hadir dari awal. Dan Engkau sudah berbicara langsung kepada anak-anakmu semua yang ada di Zoom ini. Biarlah saat ini juga kami boleh mendengar akan kebenaran firman-Mu yang boleh menuntun kami supaya kami semakin hari semakin berjalan dalam koridor kebenaran-Mu. Dan kami boleh berkemenangan bertahan sampai akhir berkemenangan. Dan boleh menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah Engkau yang berbicara langsung Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari yang siap dengar firman Tuhan sama-sama kita berkata, amin. Tuhan berkati. Ya. Tuhan Yesus luar biasa. Saya bersyukur sama Tuhan. Kalau di malam hari ini saya boleh tampil lagi. Ya. Boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat saudara, dan saya boleh merasakan keajaiban mujizat Tuhan terjadi dalam hidupku dengan caranya yang ajaib. Menurut ilmu kedokteran tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan ketika engkau benar, maka kebenarankulah kata Tuhan yang memberikan kelepasan, kebebasan, kemerdekaan, dan kemenangan dengan caraku yang ajaib. Dan firman Tuhan berkata, Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tahukah Anda, ketika kita berjalan dalam koridor kebenaran Tuhan, jalannya adalah Yesus Kristus. Dan kita hidup di dalam kebenaran sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita akan beroleh kehidupan yang berkemenangan, kehidupan yang luar biasa, yang penuh dengan kebahagiaan, kemakmuran melanda hidupmu sampai akhir dan berkelimpahan. Bapak, Ibu, Saudara, Anda lihat saya beberapa waktu yang lalu tergeletak, tidak berdaya. Ya, saya pikir udah nggak berdaya, habislah, tamatlah semuanya. Tetapi Tuhan itu punya rencana yang indah. Karena Tuhan sudah panggil dan pilih kita dari awal, dari dalam kandungan ibumu. Sudah dipilih, sudah ditetapkan oleh Tuhan. Dan Tuhan selalu memberikan orang pilihannya adalah rancangan yang indah. Rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, damai sukacita. Dan Tuhan selalu membuat semuanya indah pada waktunya dengan cara Tuhan yang ajaib, yang kita tidak mengerti. Kita pikir kenapa Tuhan memberikan yang indah pada waktunya, tetapi yang terjadi bukan yang indah. Yang terjadi malah tidak berdaya. Yang terjadi malah terkapar, tidak berdaya, bahkan sakit. Ya, bisa saja sakit karena kesalahan kita, ya, yang kita sengaja atau tidak sengaja. Tetapi bisa saja di balik semua yang terjadi ada rencana Tuhan yang indah, supaya kemuliaan Allah dinyatakan di dalam hidupmu. Ya, melalui hidupmu kemuliaan Allah dinyatakan. Saudara, di hari-hari saya menantikan kesembuhan yang dari Tuhan. Apakah saya berdiam diri merenungi nasib, menangisi nasib? Enggak.
Tetapi di hari-hari itu saya berkoreksi diri. Saya memuji menyembah Tuhan. Saya terus berdoa. Saya terus berdoa memuji menyembah Tuhan. Terus berbahasa roh. Walaupun saya tidak berdaya. Dan Tuhan banyak berbicara. Bahkan melalui sakit ini Tuhan mengajarkan kepada saya. Ya, sesuatu yang selama ini saya selalu sampaikan buat saudara. Tuhan katakan, benahi wadahmu. Supaya benar di hadapanku. Jaga wadahmu, jaga hatimu supaya putih. Tidak bercelah, putih seputih salju. Tidak bercelah. Dan saya sering menyampaikan pada saudara, orang yang hatinya benar di hadapan Tuhan tidak bercelah. Putih seputih salju ketika dia meninggal. Kan isi dunia ini. Pintu surga terbuka baginya. Dan namanya tercatat di dalam buku kehidupan. Saya sering menyampaikan itu buat saudara. Ya, berjaga-jaga berwaspada karena hanya dari hati yang benar terpancarlah kebenaran itu. Terpancarlah segala sesuatu yang indah dari hati yang benar. Dan saya menyampaikan tanpa kebenaran tidak mungkin kita bisa bertahan sampai akhir. Selalu hidup dalam koridor, hidup berjalan dalam koridor kebenaran Tuhan disertai kekudusan supaya layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Karena hanya orang yang berkenan di hadapan Tuhan yang mendapat perkenanan Tuhan. Dan orang yang mendapat perkenanan Tuhan hidupnya pasti berubah. Saudara, saya sering menyampaikan itu buat saudara. Tetapi Tuhan sekarang ajar saya. Untuk saya sendiri praktek. Untuk saya sendiri benar di hadapan Tuhan. Kenapa saya yang sudah bisa menyampaikan pesan Tuhan buat saudara selama ini. Duduk berjam-jam. Ya kan, 6 jam, 7 jam. Menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Kenapa saya masih bisa mengalami jatuh? Ya, mengalami serangan. Ya, ada yang menyampaikan buat saya banyak serangan-serangan. Dan saya kena serangannya jatuh. Kenapa saya bisa mendapat serangan? Menurut saya ini, aku wis bener. Aku selama ini belajar mengampuni, mengasihi. Orang-orang yang menyakiti, yang memfitnah dan sebagainya, saya selalu mengampuni, mengasihi dan saya tidak mau masuk hati, ya, tidak mau masuk pikiran. Itu urusannya Tuhan. Bahkan saya bisa mengampuni, mengasihi orang yang mengemplang uang saya, ya, yang tidak bayar, tidak apa-apa, sudah kita tetap baik, kita tetap bersahabat, saya tetap berteman, ya. Bahkan saya tetap melayani dengan kasih. Saya belajar sampai dalam taraf begitu. Belajar sabar. Belajar memberi. Belajar mengikhlaskan, melepas. Dan saya merasa itu udah oke, bener. Iya enggak? Nah itu juga ada tahapannya. Belajarnya itu enggak langsung cespleng langsung jadi. Enggak. Belajar ada tahapannya, ada prosesnya. Bertahun-tahun sampai hari ini sik diajar ambek Tuhan. Ya, waktu saya jatuh, saya mendengar pesan-pesan Tuhan. Batin saya nih, batin saya. Bapak Paulus Aming ini kok diem aja, kok enggak ada pesan Tuhan ini buat saya gitu loh ya. Kemarin beliau bersaksi, beliau mendapat pesan Tuhan. Dan apa yang disampaikan beliau kepada saya itu benar, saudara. Tidak meleset. Dulu waktu saya pertama kali jatuh 1,5 tahun yang lalu, juga banyak anak-anak Tuhan yang mendapat penglihatan, hamba-hamba Tuhan mendapat penglihatan buat saya. Semuanya saya aminkan benar. Tetapi terakhir ketika Bapak Paulus Aming, dia menyampaikan pesan Tuhan buat saya. Itu jitu, saudara. Ya itu tepat. Karena dia bisa tahu jatuh saya posisinya bagaimana.
Dia bertanya, Cik Ling, mohon maaf saya tanya dulu. Cik Ling jatuhnya ke kiri, ke kanan, atau ke depan? Saya bilang, kenapa? Saya mau mencocokkan dari Tuhan. Kalau cocok, kalau betul, berarti itu Tuhan yang berbicara sama saya. Iya. Dan saya bilang, posisi saya ke kiri. Dan itu menjadi tanda tanya buat saya ketika saya sudah jatuh. Saya terus bertanya-tanya, kenapa ya Tuhan? Aku jatuhnya posisinya itu keprasanya ke depan. Harusnya aku jatuhnya ke depan, bluk gitu kan, seret ke depan. Tapi kenapa saya nggak jadi ke depan? Tapi saya miring ke kiri. Dalam hati, ya, saya 2 minggu bertanya-tanya sama Tuhan. Dalam hati saya itu menghibur diri, mungkin Tuhan sayang, ya. Tuhan sayang sama saya. Kalau saya jatuh posisinya seret ke depan, pasti kena kepala dulu. Bluk. Kalau udah kena kepala, pasti udah semaput nih. Semaput kena kepala, udah berangkat. Dan dalam hati saya menghibur diri, mungkin Tuhan itu sayang. Jadi dibelokin ke kiri. Jadi jatuh nih menggok ke kiri, jadi tahu di belakang ini ada tembok, tetapi saya berusaha untuk kepala saya nggak kena temboknya keras, jadi saya menahan. Saya menahan, memang kebentur tembok, tapi nggak keras. Karena saya tahan dengan badan saya yang melengkung ke belakang. Dan akhirnya saya ndelosor. Waktu ndelosor tuh sakit sekali. Ya, sakit sekali, saya nggak bisa bangun. Kenapa? Karena nahan pakai belakang punggung. Dan ketika itu Bapak Paulus Aming menyampaikan pesan Tuhan, dia berkata, Cik Ling posisi jatuhnya kemana? Ke kiri, saya bilang. Dia berkata, benar. Tuhan perlihatkan pada saya, Cik Ling jatuh posisi ke kiri. Kenapa bisa ke kiri? Karena dari belakang ada seorang tinggi hitam besar. Tangannya besar yang mendorong Cik Ling sehingga Cik Ling jatuh ke kiri. Dan betul, saudara. Tuhan jawab. Saya bilang, terima kasih Tuhan. Ternyata engkau memberikan jawaban yang selama ini saya bertanya-bertanya kenapa dan kenapa. Dan kemarin dijawab sama Pak Paulus Aming. Kenapa saya bisa terkena? Memang saya waktu itu terbersit pikiran, ya, terbersit pikiran si A ini begini. Dan kemarin disampaikan kepada Bapak Paulus Aming, Cik Ling ada kecewa, ya, ada kecewa karena mendengar kata-kata sehingga serangan itu masuk, saudara. Hari ini kita mau bahas, ya. Kita harus, kenapa Tuhan bolak-balik ngomong hidup dalam kebenaran, berjalan dalam koridor kebenaran, lakukan segala sesuatunya benar di hadapan Tuhan. Jaga hatimu benar di hadapan Tuhan. Jangan ada titik celah, satu titik hitam aja, satu titik lubang jarum saja, itu menghalangi doamu mendapat jawaban dari Tuhan. Ternyata jaga hati untuk tidak bercela itu sulit sekali, saudara. Tidak usah berbuat dosa yang macam-macam. Tidak usah berpikir yang berzina, yang membunuh, dan sebagainya. Cuman terbersit dalam pikiran aja. Kesal, jengkel, kecewa, itu sudah nggak benar. Dan hari ini, kemarin Bapak Paulus Aming berkata lagi, kenapa Cik Ling kali ini bisa dapat serangan lagi? Yang membuat jatuh. Ya. Karena Cik Ling juga ada celah. Ada celah ada dalam hati. Ada sesuatu benar, saudara. Waktu saya mendengar, ya, pesan Tuhan dari beberapa orang yang mendoakan saya, mereka berkata hati-hati Cik Ling berjaga-jaga, berwaspada. Karena ada orang si A ini berusaha untuk merampas, ya, mengambil kasih karunia yang Tuhan percayakan dalam hidupmu, bahkan yang berusaha mengambil pelayananmu,
dan bahkan berusaha menjatuhkan. Saudara, ketika saya mendengar itu, saya itu berpikir, iya ya, kok bisa ya? Kok sampai hati ya? Loh, ini loh pelayan pekerjaan Tuhan. Kok bisa ya? Nah, nek pikir gitu tuh sih enggak apa-apa, saudara. Tapi saya mulai ada perasaan terbersit apa? Takut. Saya ada ketakutan, kekhawatiran di dalam hati saya yang tidak saya cetuskan kepada saudara. Kenapa? Karena saya sudah mengalami beberapa serangan-serangan, ya, tombak hitam lah, panah-panah hitam lah, semuanya saya merasakan. Dan ketika saya merasakan serangan-serangan itu, saya bisa lolos, tetapi saya merasakan sakitnya bukan main. Serangan-serangan itu sakit mengenai saya. Dan ketika saya mendengar pesan Tuhan itu, hati saya itu kayak, apa ya? Ya, ciut gitu ya. Karena saya tahu, wah, perang lagi ini sakit. Ya. Nah, saya cuma mikir begitu aja, saudara. Itu celah. Dan kayak saya tidak berjaga-jaga karena begitu celah itu masuk. Serangan itu masuk. Dan kemarin baru Bapak Paulus Aming itu muncul. Menjabarkan, memberi petunjuk. Benar. Saya berkata, Tuhan terima kasih. Ini jawaban yang aku tunggu. Karena berhari-hari aku tunggu tidak muncul-muncul. Ya, kemarin baru muncul. Puji Tuhan. Tuhan benar Tuhan. Dari sana Tuhan mengajarkan kepada saya lagi. Jaga hati. Dan saudara, ketika Bapak Paulus Aming sudah menyampaikan itu, apakah iblis berhenti menggoda? Tidak. Di dalam pikiran saya, terus ada kata-kata, terus ada semua bayangan, semua. Yang mau membuat hati saya mulai terkecoh, mulai gundah gulana, mulai takut, mulai ciut, ya. Mulai. Tetapi saya belajar. Saya berkata, Tuhan ampuni aku. Ampuni orang-orang yang bermaksud tidak baik. Semua Tuhan, ampuni Tuhan. Dan aku serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Apakah langsung hilang? Tidak. Pikiran itu tetap jalan, saudara. Pikiran itu tetap jalan. Saudara tahu, akhirnya Tuhan mengajarkan kepada saya, ini juga pelajaran buat Anda semua. Saya tidak mau pikirkan itu. Saya berkata, Tuhan, aku serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Aku kembalikan kepada Engkau. Dan saya mulai memuji lagu yang tadi saudara nyanyikan. Saya mau tidur, saya dimanapun. Saya terus memuji. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada pemulihan. Terus saya nyanyikan itu. Saya tidak mau membiarkan pikiran saya dikacaukan oleh hal-hal pikiran yang tidak berguna. Tidak. Tetapi saya terus memuji menyembah. Tak buat nyanyi aja, tidak akan ada celah yang boleh masuk, pikiran yang boleh masuk. Terus tak buat memuji menyembah. Saudara, ini pelajaran. Dan ketika saya terus memuji menyembah terus. Setiap hari saya mulai berdoa, bangkit dan bangkit berdoa. Maka di situ mulai ada pemulihan-pemulihan terjadi. Di situ mulai ada kekuatan lagi. Kekuatan lagi, dan di situ mulai ada kebangkitan lagi. Untuk saya bangkit dari duduk saya, berdiri berjalan bersama Yesus. Untuk bangkit berjalan lagi. Maju terus, maju tak gentar, pantang mundur. Saudara, kalau kita tidak mengalami, kita nggak tahu. Orang sekolah teorinya banyak. Tetapi ketika lulus sekolah, dikerjakan di tempat praktek, nggak bisa. Karena kebanyakan makan teori. Tetapi Tuhan mau kita praktek. Dan ketika saya mengalami prakteknya, saya mengalami merasakan. Di sana saya merasakan
mulai ada pertumbuhan, mulai ada perkembangan, mulai ada kekuatan yang baru. Dan hari ini Tuhan mau bagikan buat saudara. Kita jangan jadi pendengar firman yang baik, yang luar biasa. Tetapi kita menjadi pelaku firman. Banyak kita mendengar pesan Tuhan, menunggu dan menunggu janji Tuhan. Kok enggak terjadi? Kok enggak terjadi? Kenapa Tuhan? Kenapa dan kenapa? Karena kita mendengar, tapi kita enggak pernah praktek. Kita mendengar, kita tidak pernah melakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Bagaimana mungkin kita bisa melakukannya? Enggak bisa. Tuhan perlihatkan bahan makanan sudah tersedia. Mau sayur, mau wortel, mau lobak, mau ayam, semua tersedia. Ketika engkau tunggu terus itu makanan, kau pandang terus di mejamu berhari-hari. Makanan itu enggak jadi makanan, tetapi busuk. Sayurnya akan layu, busuk. Wortelnya berjamur busuk. Apalagi ayamnya bau busuk, tidak bisa dimakan. Tetapi tahukah Anda, ketika bahan itu sudah tersedia, dan ada cekatan ambil bahan itu, ada olah bahan itu, ada cuci, ada potong-potong, ada masak. Ketika ada masak, mau enak tidak enak, ada masak. Dan makanan itu jadi makanan yang enak. Ya, jadi capcay goreng. Ada sajikan, semua orang bisa merasakan masakan Anda itu enak. Semua bisa menikmati. Dan hari ini kenapa Tuhan luaskan terjadi? Karena Tuhan ada rencana yang indah dalam hidup saya dan juga saudara yang ada di Zoom ini. Supaya bukan jadi anak Tuhan yang biasa-biasa mendengar pesan Tuhan untuk diri kita sendiri. Amin. Selesai. Enggak. Tuhan selalu berkata apa? Sing-singkan lengan bajumu. Bekerjalah di ladangku. Perhatikan pekerjaanku. Ketika engkau memperhatikan pekerjaanku, maka aku juga memperhatikan pekerjaanmu. Ketika engkau memperhatikan ladangku, maka aku juga memperhatikan rumah tangga dan keluarga. Saudara, tahukah Anda? Apakah Anda menyingsingkan lengan baju macul di sawah? Nanam padi di sawah? Tidak. Anda menyingsingkan lengan bajumu. Anda memperhatikan pekerjaan Tuhan di Zoom ini. Anda berkali-kali masuk ke dalam ruangan Zoom ini. Anda berkali-kali, mungkin beratus-ratus kali Anda mendengarkan pesan Tuhan buat Anda. Dan Anda merasakan pesan Tuhan itu luar biasa terjadi, tergenapi dalam hidupmu. Engkau mengalami kesembuhan, engkau mengalami jalan terbuka, jalan keluar yang terbaik. Masalah persoalanmu, ya, ditolong Tuhan, diselesaikan dengan cara Tuhan yang ajaib. Engkau mendapatkan pekerjaan, engkau mendapatkan jalan terbuka, mendapatkan keberuntungan yang tadinya tidak bisa apa-apa, yang tadinya sakit tidak berdaya, mulai ada pemulihan, mulai ada kesembuhan. Anda mengalami semuanya itu dan Anda berdiam diri. Anda tetap setia di dalam Zoom ini. Tetapi hari ini Tuhan mau Anda bekerja. Anda memperhatikan pekerjaan Tuhan. Ketika Anda mendapat pertolongan Tuhan, Anda cerita sama teman Anda. Masuk Zoom ini. Di Zoom ini ada kuasa, Roh Kudus bekerja. Aku mendapat pesan-pesan Tuhan. Dan melalui pesan Tuhan ini hidupku diubahkan. Aku yang tadinya benci, dendam. Tuhan mulai buat aku bisa mengampuni, mengasihi. Tuhan mulai buka jalan. Tuhan mulai berkati. Saudara, Anda cuma bercerita. Anda tidak perlu mengeluarkan duit. Anda cuma bercerita kepada teman-teman Anda. Dan ketika Anda cerita teman Anda bawa teman Anda masuk di dalam Zoom ini. Dan ketika mereka mendapat jamahan Tuhan, mereka mendapat pertolongan Tuhan, mereka cerita lagi ke tempat lain, ke orang lain, teman-teman, semua masuk dan masuk. Kenapa? Tujuannya Tuhan mau semua yang ada di Zoom ini merasakan lawatan jamahan Tuhan, merasakan pertolongan Tuhan yang luar biasa, merasakan nasihat-nasihat Tuhan, petunjuk-petunjuk Tuhan, diajar, dibimbing,
dituntun untuk berjalan dalam koridor kebenaran Tuhan. Supaya kita semakin hari semakin baik, semakin benar di hadapan Tuhan. Karena tanpa kebenaran kita tidak mungkin bisa masuk surga, betul? Tanpa kebenaran Tuhan, tidak mungkin kita berkemenangan. Tidak usah repot-repot bekerja di sawah, kata Tuhan. Yang gampang sekali cuman bawa orang masuk di dalam Zoom itu mudah, bukan? Anda bawa orang ke gereja, gampang-gampang susah. Tetapi Anda bawa orang masuk ke Zoom, sangat mudah. Kenapa selama ini tidak terpikirkan di dalam hati benak saudara untuk bawa teman-teman untuk masuk dan masuk? Saya melihat ada beberapa yang masuk awalnya dari Lampung, 1 orang jadi 2 orang. 2 orang jadi 5 orang. 5 orang jadi banyak. Kenapa? Karena ada yang menyampaikan, ada yang membawa. Ada orang yang telepon saya, tolong Cik Ling doain. Saya punya masalah begini. Dan ketika didoain, dia cerita lagi temannya si A, temannya si B. Dan akhirnya mereka semua pada telepon tanya. Maksud tujuan Tuhan adalah semua orang boleh mendapatkan kabar kesukaan sorga. Kabar keselamatan dan mendapat keselamatan yang dari Tuhan. Dan mereka boleh mendapat perubahan demi perubahan terjadi. Diubahkan, disembuhkan, dipulihkan. Ketika Anda mendapat pertolongan Tuhan, sakit kanker, gundul, ya, Anda disembuhkan Tuhan, Anda dipakai melayani pekerjaan Tuhan kan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Ketika Anda sudah merasakan sembuh, Anda bukannya membawa jiwa-jiwa untuk masuk ke dalam Zoom ini, untuk mendapatkan dan merasakan lawatan zaman Tuhan, tetapi Anda keluar, hilang. Tidak tahu hilang di telan udara di mana. Ya, udah lupa. Sayang, padahal tujuan Tuhan menyembuhkan Anda untuk dipakai menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Itu tujuannya Tuhan. Dan Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan kepada kita semua yang ada di Zoom ini untuk bisa menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Sambil dari hari ke hari kita diajari, kita dibimbing, kita dibersihkan. Dibersihkan terus, dikoreti terus, dibersihkan terus, dibersihkan. Kerikil-kerikilnya, batu-batunya semua dikeluarkan. Seperti seorang penjuna, Yeremia 18. Ya, seorang penjunan yang membuat bejana. Kalau bejananya rusak, dibanting lagi. Dibanting lagi, dibikin lagi. Sampai jadi modelnya sesuai dengan keinginan hati penjunan. Dan saya percaya kalau saya dibentuk terus, saya diajar terus, bukan untuk saya lari, tetapi Tuhan mau saya bertahan. Dan Anda semua yang ada di Zoom ini yang bisa menyaksikan apa yang terjadi dalam diri saya. Karena Tuhan mau saudara melihat dan saudara belajar dari apa yang saudara lihat. Dan saudara belajar menjadi pelaku firman. Supaya Anda benar-benar mendapat perubahan demi perubahan terjadi dengan caranya yang ajaib. Kalau saya bisa dipakai Tuhan, waktu berjalan terus, tahun berganti tahun, umur saya bukan semakin muda, tetapi umur saya semakin tua. Dan Anda ini adalah penerus untuk supaya Anda dipakai Tuhan juga. Anda bisa dipakai seperti saya. Seperti Tuhan pakai saya, bahkan lebih dari yang Tuhan pakai, lebih dari saya, Anda bisa. Tetapi semuanya kembali kepada Anda. Maukah Anda dipakai Tuhan? Maukah Anda mengalami proses demi proses yang dari Tuhan? Kalau Anda mau, Tuhan pasti
mulai membentuk Anda. Tuhan pasti mengolah Anda. Ya, kalau dibentuk Tuhan itu ojo rewel. Ojo, aduh Tuhan sakit Tuhan. Aduh Tuhan aku enggak bisa, Tuhan aku enggak begini Tuhan. Jangan. Semakin kita berontak, semakin sakit. Tapi kalau kita diam, kita nurut aja. Wes terserah mau dibanting, mau dibakar, mau dicor, mau dipanaskan di api. Yang penting nurut aja. Kalau nurut, Anda akan keluar sebagai emas murni yang mahal harganya. Dan ketika engkau sebagai emas murni yang mahal harganya, kita ingat Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka bertiga berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan, tidak bergeming. Ya, walaupun ada larangan-larangan, ada ultimatum, kalau enggak nyembah raja, ya, hukumannya mati. Mereka enggak takut mati. Karena mereka tahu yang memberikan kehidupan itu Tuhan, bukan manusia. Dan ketika mereka tetap tekun sampai dimasukkan dapur api, ya mereka masuk, mereka tidak berontak kok. Dan ketika mereka tidak berontak, mereka masuk, dimasukkan dalam dapur api yang panas sekali. Mereka tidak terbakar. Sehelai rambut pun tidak terbakar. Dan Alkitab mencatat di dalam dapur api bukan mereka bertiga lagi, tapi berempat. Kenapa? Ada Yesus yang menyertai mereka. Saudara, tahukah Anda, ketika Anda terus berjalan bersama Yesus, apapun tantangan, rintangan, halangan, apapun yang terjadi dalam hidupmu, engkau selalu mengandalkan Tuhan, menyertakan bahkan melibatkan Yesus dalam seluruh aspek kehidupanmu. Kelihatannya sakit, kelihatannya habislah aku masuk dalam dapur api, habislah aku mati terbakar. Ya, langsung terbakar, tinggal tulang. Tetapi saudara, ketika Yesus ada bersama engkau dan Yesus lihat hatimu, hatimu tidak pernah berpaling, hatimu tidak takut, tidak bergeming, tetapi engkau tetap yakin dan percaya, berani berjalan bersama Yesus. Yesus tidak membiarkan engkau jatuh tergeletak, apalagi terbakar hangus mati, gosong, enggak. Tuhan ada menyertai engkau. Tuhan melindungi engkau, mengcover engkau. Dan ketika lulus ujian dari dapur api, ketika mereka diangkat kembali di hadapan raja, mereka diberikan kedudukan, jabatan yang luar biasa. Jadi lelahmu, jeripayamu tidak pernah sia-sia bersama Tuhan. Ketika kau bertahan, kau berkemenangan. Upahmu besar di surga, demikian juga di bumi. Dan kau akan mendapat berkat yang tidak terduga, kedudukan diangkat, ditinggikan Tuhan, dipromosikan Tuhan dengan caranya yang ajaib, yang tidak pernah kita duga. Saudara, Tuhan memberikan pelajaran kepada saya waktu saya sakit. Dari mulai proses jatuh, ya, nggak bisa miring kiri, nggak bisa miring kanan, sakit sekali. Pelan-pelan miring kiri didorong, pelan-pelan miring kanan didorong sama suster di rumah sakit. Nggak bisa kencing sendiri, ya harus pakai pampers. Ya. Saya merasakan, saya bilang, aduh Tuhan, praktek apa lagi Tuhan, saya merasakan terbaring tidak berdaya pakai pampers Tuhan. Ini orang pakai pampers biasanya orang tua Tuhan, ya. Tetapi saya berdoa, saya bersyukur, oh saya nggak berdaya. Iya nggak? Saya nggak berdaya. Nah, ketika sampai di rumah juga, saya nggak berdaya. Ya, masih sakit, mau miring kiri kanan sakit, mau berdiri duduk sakit, mau berdiri jalan sakit. Tuhan itu baik. Apakah Tuhan tidak tahu saya akan mengalami jatuh ini? Tahu. Saya jamin Tuhan pasti tahu. Tetapi sebelum hal itu terjadi, Tuhan kirim saya seorang pembantu dari NTT. Dia kuat, masih muda. Ya. Dan dia anak Tuhan. Ketika saya tidak bisa duduk, saya tidak bisa berdiri, dia angkat saya.
Dia angkat saya, dia bopong saya. Dia berkata, pegang, pegang badan saya, jangan takut, pegang. Saya kuat, ibu pegang. Ya, saya takut. Tapi dia bilang, pegang. Dan saya pegang. Saya ke kamar mandi, masih diangkat dia. Dimandiin dia. Ya, tidak berdaya. Kembali ke tempat tidur. Ya, dibopong dia. Dan saya merasakan jalan dari hari-hari. Hari-hari. Dia berkata, saya berdoa buat ibu. Saya berdoa, percaya. Nanti dalam hitungan harinya dia tuh dia bilang, ibu pasti sembuh. Saya bilang, siapa yang ngomong sama kamu? Saya bilang, saya berdoa. Tuhan kasih petunjuk sama saya, ibu nanti sembuh, percaya. Dan dia berdoa, dia berkata, ini banyak orang. Ya, ada orang, kata Tuhan, yang datang seperti rohnya datang. Tapi dia nggak bisa masuk. Setiap mau masuk ke rumah ini nggak bisa masuk. Karena ibu berdoa. Dia bilang, terima kasih Tuhan. Dan saya belajar dari hari ke hari. Duduk jalan. Ya. Mau makan sulit sekali. Aduh, duduk sakit sekali. Miring makanya. Dan Tuhan berkata apa? Tahu nggak engkau? Engkau belajar kan? Dari mulai tidak berdaya. Engkau belajar pelan-pelan. Pelan-pelan. Sampai engkau bisa duduk. Sampai engkau bisa berdiri. Sampai engkau bisa berjalan pelan-pelan. Dan itu pun harus dijaga kan? Sampai sembuh total. Sampai kuat gagah perkasa. Dan Tuhan katakan ini adalah pelajaran. Tahukah engkau? Banyak orang ingin langsung sukses. Banyak orang ingin langsung dipakai Tuhan melayani. Langsung luar biasa berhasil. Langsung terkenal tanpa mengalami proses. Dan ketika tanpa mengalami proses, maka begitu dia ketika ada kedudukan lebih enak, nyaman, ya, tiba-tiba jatuh. Ada angin sepoi-sepoi yang membuat dia jatuh. Ada gemerlapan dunia yang membuat dia jatuh. Dan ketika jatuh itu sakit. Untuk mau berdiri lagi itu sulit. Dan harus seperti yang saya alami. Pelan-pelan, miring kiri kanan, pelan-pelan, duduk pelan-pelan, jalan. Nah Tuhan memberikan petunjuk, tahu nggak orang yang udah jatuh? Kenapa? Dia lama sekali baru bisa mengalami pemulihan. Karena ketika dia jatuh, dia tidak mau kembali pelan-pelan. Kembali terus berjalan bersama aku. Kembali pelan-pelan terus. Jalan bersama aku. Mengandalkan aku. Kalau terus mau mengandalkan aku, terus mau berpegang teguh kebenaranku. Berjalan kembali bersama aku sampai kuat dan gagah perkasa. Dan ketika kuat dan gagah perkasa, mau angin topan, mau badai, mau tsunami, tidak akan bisa menggoyahkan dan tidak akan bisa membuat jatuh. Kenapa? Karena sudah kuat dan gagah perkasa. Dan saya ambil dari pelajaran itu, terima kasih Tuhan. Banyak orang langsung ingin, ya enggak usah melayani susah-susah. Ambil aja comot, punya orang lain comot aja, dan dengan uang comot aja langsung terkenal. Enggak bisa. Enggak ada fondasinya, enggak ada dasarnya. Begitu ada topan datang, ada puting beliung datang, robohlah rumahnya, hancurlah semuanya. Tetapi kalau engkau berjalan bersama Tuhan, terus dilatih kuat dan gagah perkasa, terus kokoh, pondasimu kokoh, tegak berdiri, tidak tergoyahkan, engkau akan tampil dan tampil. Apalagi ketika kau masuk dan masuk sampai ke dalamnya Tuhan, sampai ke dalaman terus dasar laut, ya mungkin sampai terus sampai di bawah, tiba-tiba Tuhan perlihatkan. Semakin kau masuk ke dalam, tiba-tiba waktunya Tuhan, tiba-tiba aku akan muncul seperti mercusuar yang keluar dan tidak tertahankan. Engkau akan terus naik dan naik dengan caraku,
yang tidak terduga. Dan ketika saya diajar Tuhan banyak, dari sana saya belajar Tuhan. Aku tahu sekarang. Ternyata musuh yang selama ini kita tidak pernah sadari. Ya, kita jaga hati kita jangan bercela. Tidak berbuat dosa, begini begitu. Ya, tetapi kita tidak pernah menyadari ketakutan, kekhawatiran, ketidakpercayaan, keraguan-raguan itu adalah celah. Dan ketika kita baru mikir itu aja celah, serangan itu masuk. Dan hari ini saya mendapatkan pelajaran lagi dari Tuhan. Jangan biarkan hatimu bercelah. Jangan ada satu lubang titik, lubang jarum pun ada dalam hatimu. Jangan pikirkan kalau dengar orang berkata gini. Saya mulai belajar. Kemarin Pak Paulus Amin berkatakan, saya mau belajar Tuhan, aku serahkan semua ke dalam tanganmu. Itu bukan urusanku. Itu urusanmu. Jangan kotori hati dengan sampah-sampah yang tidak berguna. Debu-debu yang tidak berguna. Tetapi mulai memuji menyembah. Memuji menyembah terus. Yakin dan percaya. Terus nyanyi. Jangan biarkan pikiran itu ada terbersit satupun. Terus memuji menyembah. Terus perkataan yang baik dan benar. Maka iblis tidak bisa mengelabui kita, mengecoh kita, memperdaya kita. Dan kita akan tetap keluar sebagai seorang pemenang. Tahukah Anda ketika Anda benar, doa seorang benar itu luar biasanya. Luar biasa kuasanya. Saudara, saya mempunyai, ya mau bilang sahabat, mau bilang anak rohani, karena sudah mengenal beliau ini berpuluh-puluh tahun. Ya, saya pernah saksikan kan, dia yang memberikan saya sesuatu begitu. Nah, dia itu sudah lama nggak hubungin saya. Udah lama, tiba-tiba dia dengar sih saya jatuh. Tetapi dia nggak berani tanya. Ya, dia takut saya sedih. Dan dia berkata suatu saat, dia itu sedang cari YouTube. Waktu dia buka-buka YouTube, Tuhan itu berikan YouTube-nya itu saya. Dan dia lihat saya khotbah sambil tidur. Ya, dia kaget. Loh, Cilini kok khotbahnya sambil tidur? Saya belum lihat khotbahnya sambil tidur. Ya, dia sudah lihat. Dan dia berkata, Cik Lingling, sungguhan. Aku berkata dari dasar hatiku. Waktu saya buka YouTube, waktu saya lihat Cik Lingling khotbah sambil tidur, hati saya itu sedih sekali. Hati saya itu seperti nangis. Saya berkata sama Tuhan, Tuhan, ini adalah sahabat saya. Dikala saya susah, saya selalu cari Cik Lingling. Dia selalu mau mendengarkan keluh kesah saya. Dia selalu mendoakan saya, Tuhan, kenapa Cik Lingling mengalami seperti gini? Tuhan, tolong. Hanya Engkau yang bisa menyembuhkan. Saya mau Tuhan, Engkau sembuhkan sahabat saya, Tuhan. Jangan sampai dalam keadaan begini. Dan dia berkata, saya berdoa, saya menangis. Karena dia mendoakan dari dalam hati, ya. Dengan segenap hati. Dan dia berkata setelah itu dia tidak berani hubungin saya. Dia berkata, saya takut kalau saya hubungin Cik Lingling sedih. Ya, masa saya mau cerita-cerita, Cik Lingling sedih. Ya, saya cuma berdoa. Dan beberapa hari kemudian, saya lihat lagi di YouTube. Maunya cari pendeta si A gitu ya. Mau lihat khotbahnya si A. Tetapi sekali lagi tiba-tiba Tuhan itu perlihatkan YouTube-nya Cik Lingling bisa berdiri. Ada di Max One. Ya, waktu ibadah di Max One tanggal 1 Juli. Nah, dia berkata, saya lihat Cik Lingling berdiri di situ. Saya kaget. Benarkah Tuhan? Benarkah Engkau jawab doa saya Tuhan? Benarkah Tuhan? Ya, tapi dia nggak berani hubungin saya lagi. Dan beberapa waktu lagi dia buka lagi. Dia mau cari itu pendeta yang lain. Tuhan lihatkan lagi. Tiba-tiba bilang, saya cuma seret. Muncul lagi. Ibadah di Max One. Dia berkata, yang khotbah pendetanya bule.
Dan Cilingling ada di situ, Cilingling berdiri. Wah, saya percaya, saya tahu. Berarti Tuhan menyembuhkan Cilingling. Dan dia bersyukur berarti Tuhan dengar doa saya. Dan akhirnya dia datang ke tempat saya. Dia berkata, Ciling di rumah? Iya, saya mampir. Nah, ketika dia mampir, saya ajak dia, ayo ikut saya sebentar. Mau nggak ke menara doa? Ya udah ikut. Ya. Dia bilang, dia kan bawa mobil. Kamu nggak usah bawa mobil. Ikut mobil saya aja sebab jauh. Dan akhirnya dia ikut. Ya, kita ngobrol, kita berbincang-bincang, berdoa, makan. Lalu dia pulang. Saudara, ketika dia pulang, lucu dia. Dia pulang, dia berkata, aku ini sudah ngantuk dari Cilingling kan. Barat ke timur tuh 2 jam. Aku sampai di rumah udah ngantuk, udah tidur. Ya nggak kuat aku. Begitu bangun, Tuhan tuh bangunkan aku jam 8:30 kalau nggak salah. Begitu bangun, saya itu nggak bisa tidur. Saya semangat. Saya mencari-cari sesuatu. Saya seperti mencari-cari sesuatu. Saya itu memperhatikan Cik Ling Ling begini gitu. Saya tuh mencari-cari sesuatu. Pokoknya yang tak pikirin kok Cik Ling Ling terus. Heran saya. Padahal aku yang punya masalah. Padahal aku ini sudah ada janjian begini-begini. Tapi Tuhan buat aku itu pokoknya memikirkan dan ya memperhatikan yang di Cik Ling Ling. Ya. Sampai dia berkata pagi-pagi itu besoknya kan. Baru kemarin ketemu. Besoknya dia berkata, saya kan ada masalah, saya selesaikan masalah saya. Setelah selesai, saya antar orang ke Polda begitu. Lalu saya coba telepon Cik Ling Ling, udah dari Polda ke Cik Ling Ling nggak jauh. Saya tanya, Cik Ling di rumah? Saya bilang, iya di rumah. Oke, saya meluncur ke sana. Dan dia meluncur ke tempat saya. Dia cerita panjang lebar. Sambil dia tertawa dan dia berkata, doa orang benar itu sungguh-sungguh besar kuasanya. Cik Ling Ling tahu ketika saya berdoa, saya benar-benar nangis sama Tuhan. Saya tidak rela. Ya, saya tidak rela sahabat saya berkata sama Tuhan, Tuhan sahabatku. Yang selalu ada, selalu ketika aku susah, ketika aku dalam kesesakan. Aku tidak mau Tuhan, aku mau Tuhan buat dia normal kembali. Aku mau Tuhan, Engkau buat sembuhkan dengan caramu yang ajaib. Dan hari ini dia bersyukur. Karena Tuhan sudah sembuhkan, saya bisa ajak dia pergi. Ya, saudara, pelajaran lagi. Kita sharing. Dan dia mengajarkan kepada saya. Dia biasa, orang biasa. Tetapi dia kuat berdoa. Dan dia berkata, kalau kita sudah tahu siapa yang mengerjai kita, sudah tahu siapa yang mencelakakan kita, jangan sebut namanya. Karena ketika kita menyebut namanya, maka itu kuasa kegelapan akan bereaksi. Tetapi kita tidak perlu menyebut namanya. Kita sebut nama Yesus aja. Terus sebut nama Yesus. Maka dalam nama Yesus, disitulah keajaiban mujizat terjadi. Dalam nama Yesus, disitulah kuasa iblis sudah dihancurkan. Dan saya berkata, puji Tuhan, terima kasih. Hari ini sharing kita berharga. Saudara, ini anak Tuhan. Bukan seperti kita. Dia tidak bisa berbahasa roh. Tetapi dia punya hati yang mengasihi. Dia punya hati yang terbeban. Dan dia punya hati yang selalu mau melayani dengan kasih. Dia berkata, saya dipelihara Tuhan hidup saya. Saya tidak kerja berpuluh-puluh tahun. Tapi hari ini saya tidak miskin. Tetapi Tuhan berkati saya lebih dan lebih dengan caranya yang ajaib. Hari ini saudara, Anda yang masuk di dalam Zoom ini rajin. Rajin masuk di Zoom. Rajin mendengar pesan Tuhan. Ayo, rajin juga sebagai pelaku firman. Paling tidak, ambil bagian. Berdoa buat pekerjaan Tuhan di Zoom ini. Berdoa buat hamba-hamba Tuhan. Buat jemaat yang hadir, apalagi yang sakit-sakit. Kita doakan, kita bawa. Itu PR kita. Kita doakan dan kita doakan. Dan ketika kita menabur doa dan menabur doa, tanpa kita sadari, doamu sudah dapat jawaban.
dari Tuhan yang luar biasa. Mari saudara, hari ini percayalah, Tuhan membuat semuanya indah dengan cara Tuhan yang ajaib. Pengkhotbah 3 ayat 11. Dan Tuhan itu selalu memberikan kepada kita rancangan damai sejahtera dan damai sukacita. Ya, Anda bisa lihat Yeremia 29 ayat 11. Tuhan selalu memberikan kepada kita yang baik, yang luar biasa. Bukan kecelakaan, bukan kematian. Tetapi Tuhan selalu memberikan kehidupan-kehidupan yang berkelimpahan. Tetapi kalau iblis selalu memberikan, iblis datang sebagai pencuri yang mencuri damai sejahteramu, mencuri kebahagiaanmu, yang mencuri berkatmu, mencuri pemakaian Tuhan atas dirimu. Semua dicuri itu bukan dari Tuhan. Iya, tetapi kalau dari Tuhan, selalu yang damai, sejahtera, yang baik, yang benar. Dan hari ini saya bersyukur sama Tuhan. Kalau saya boleh ada di hadapan saudara, ya, saya berkata, Tuhan, aku hari ini tak dandan cantik juga ya Tuhan. Udah lama pijamaan terus Tuhan, pakai baju tidur Tuhan. Berikan saya kekuatan Tuhan. Saya pikir nanti kalau nggak kuat ya, setelah setengah dari ini, saya akan melayani saudara kembali dengan tidur. Ya, supaya nggak terlalu capek begitu. Tetapi Tuhan itu ajaib. Ya, masih bertahan sampai saat ini 7:30. Kemarin juga saya diajak pergi. Saya bilang, masa kuat ya? Masa bisa ya? Tapi ya udah coba. Dan saya pergi, saya menikmati. Ya, Tuhan Yesus itu ajaib, saudara. Ketika kita selalu menjaga wadah kita putih bersih, benar di hadapan Tuhan. Benahi wadahnya, jangan ada debu. Jangan ada syirik, dengki, iri hati. Jangan mau sombong, mau menang sendiri, mau kelihatan luar biasa, tampil luar biasa. Jangan, itu bukan dari Tuhan. Kalau dari Tuhan adalah rendah hati, melayani dengan kasih, merangkul dengan kasih, bersyukur dan bersyukur. Dengar akan suara Tuhan. Lakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Tuhan tidak pernah lalai. Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Dan ketika engkau dibentuk Tuhan seperti Yeremia 18, ada baca di situ ayat 1 sampai selesai. Dia adalah penjunan kita yang akan membentuk kita. Dari tanah liat dibanting-banting. Ya, kalau nggak cocok dihancurin lagi bejananya. Dibentuk lagi sampai cocok. Dan hari ini kalau engkau tidak lagi bencana, engkau sudah dibentuk jadi bencana yang indah. Apa kebentukan itu berhenti sampai di sana selesai? Tidak. Selama Tuhan mau pakai Anda menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa untuk pekerjaan mulia, bentukannya juga tidak cuma sampai bejana, tetapi ada bentukan, ada proses lagi, ada diasah lagi, ada dicor lagi, ada dibakar lagi, sampai engkau benar-benar jadi emas murni yang mahal harganya. Karena hanya emas murni yang tidak tertandingi. Hanya emas murni yang tidak pernah berubah kadarnya. Dan hanya emas murni yang ada di seluruh dunia ini. Dan hanya ada emas murni yang bisa membuat engkau menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Logam mulia menjadi alat kemuliaan Tuhan yang mulia. Iya. Tidak ada orang compang-camping, orang dekil, orang bau busuk lalu jadi alat kemuliaan Tuhan. Tidak pernah ada. Tetapi hanya orang yang berjubah sirahkan kebenaran. Yang berkemenangan, dia akan dikasih jubah lagi. Jubah kemuliaan, jubah kemasan yang dari Tuhan luar biasa. Bahkan tidak cuma jubah kemasan. Jubah Tuhan perlihatkan jubah yang bertaburkan mata-mata berlian, diamond luar biasa. Yang dari Tuhan. Jubah kelimpahan, jubah kemuliaan yang dari Tuhan. Dan ketika engkau bisa memakai jubah itu, wow. Iya, iblis tidak akan berani mendekat.
Nah, untuk bisa mencapai itu sulit. Iya, harus ditempuh dengan hati yang benar. Hidup dan berjalan dalam koridor kebenaran Tuhan. Disertai dengan kekudusan. Rendah hati, layak, dan berkenan di hadapan Tuhan. Mari Bapak, Ibu, Saudara, mulai hari ini belajarlah. Bekerja di ladang Tuhan. Belajarlah membawa jiwa-jiwa. Bukan cuma kita terima untuk kita saja. Udah, puji Tuhan. Yang lain gak usah, kok kesuwen doain. Ya, tetapi mari Anda berbagi kasih. Anda mendapat kasih dan kemurahan Tuhan. Anda berbagi jalan keselamatan. Engkau dan seisi rumahmu mendapat keselamatan yang dari Tuhan. Anda berbagi kebenaran firman Tuhan. Anda ajak semua orang masuk di dalam Zoom ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Orang-orang ada perubahan, mendapat keselamatan, mendapat pemulihan, kemenangan yang dari Tuhan. Anda pun disertai, dilindungi Tuhan, dijagai Tuhan, diberi kekuatan, kemampuan untuk Anda tetap hidup berkemenangan. Dan janji Tuhan benar-benar terjadi dalam hidupmu. Berkemenangan, berkemakmuran, berbahagia, dan berkelimpahan. Jangan dimakan sendiri. Kan kita sering dapat penglihatan, ada orang yang nyimpan bakul nasinya, dimakan satu keluarga, sisanya ditaruh di meja, hanya busuk, kering, busuk, banyak binatang makan nasinya. Tetapi Tuhan perlihatkan, ketika engkau makan nasi satu bakul, engkau makan nasi masih ada sisa, engkau bagikan kepada orang lain. Maka nasimu di wadahmu itu tidak pernah habis. Kenapa? Dari atas Tuhan kirim nasi itu terus penuh. Nasi itu terus penuh, tidak pernah habis. Engkau bagikan, kau tidak semakin miskin. Tetapi Tuhan sendiri yang mempersiapkan, menyediakan nasi yang putih bersih untuk kau makan dan seisi rumahmu kenyang-kenyang. Mari Bapak Ibu, kita jadi saluran berkat buat kebenaran firman Tuhan. Saluran berkat buat pesan-pesan Tuhan. Supaya orang mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Bukan cuma di depan pintu. Tetapi bisa masuk di dalam rumah. Bisa merasakan keajaiban mujizat Tuhan terjadi. Dan ketika kita mempunyai hati seperti itu, percayalah. Tuhan itu sungguh disenangkan. Dan Tuhan akan memberikan yang terbaik buat Anda semua. Dengan caranya yang ajaib. Malam waktu lalu, di mana ada penglihatan, di mana orang benar berdoa. Ada sebagian orang dunia, ya, banyak cari duit pagi, siang, malam, ya, terus makan, minum, berfoya-foya, bekerja pagi, siang, malam. Tetapi Tuhan perlihatkan orang benar. Ada sekelompok orang benar sujud di hadapan Tuhan berdoa. Dan ketika orang benar terus berdoa, memuji, menyembah, Tuhan perlihatkan ada turun mana jatuh. Mana jatuh terus mengenai orang benar. Rumah-rumah orang benar. Dan orang benar bersukacita mendapat berkat mana itu. Dan Tuhan perlihatkan ketika orang-orang itu kembali pulang masuk ke rumahnya. Mereka mendapati rumahnya semuanya. Semua makanan, semua terisi lengkap, sandang pangannya, papanya semua terisi. Dengan cara Tuhan yang ajaib. Jadi lelamu jeripayamu sia-sia tanpa Tuhan. Tetapi tahukah engkau ketika engkau mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati engkau dengan caranya yang ajaib. Bahkan waktu tidur pun berkat Tuhan ada dalam hidupmu. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu, ketika engkau ada, berikan waktumu yang terbaik di dalam Zoom ini untuk mendengarkan pesan Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Jangan main HP, jangan sambil makan, sambil nulis, jangan. Hanya seperti yang dengar tapi tidak pernah masuk. Tapi tahukah Anda ketika kau mendengar, masuk dalam hatimu, bertumbuh, engkau akan tampil luar biasa. Iya, mari kalau saya bisa, Anda juga bisa. Dan Tuhan mau pakai Anda
seperti Tuhan pakai saya hari ini. Karena harus ada penerus-penerus. Dan saya sudah melihat ada yang Tuhan akan pakai jadi penerus. Tetapi masih harus diajar, harus dibimbing supaya jadi. Ya, harus benar-benar jadi. Kalau nggak jadi setengah-setengah, nggak matang. Nggak bisa. Patah semangat di tengah jalan, putus di tengah jalan. Tetapi kalau benar-benar matang, kuat, kokoh, gagah perkasa, tidak tergoyahkan, maka akan terus kuat, gagah berani, maju, maju tak gentar, maju terus pantang mundur, maju sampai ke puncak yang tertinggi berkemenangan. Dan ketika engkau berkemenangan, maka engkau akan mendapat piala kemenangan, mahkota kemenangan, mahkota kehidupan. Bahkan kau akan mendapatkan perlengkapan senjata yang dari Allah luar biasa, di mana ada tongkat otoritas kuasa Tuhan, pedang diberikan kepada engkau, bahkan Alkitab yang bercahaya, yang besar, yang dari Tuhan. Bahkan serta bonus-bonusnya semuanya diberikan kepada engkau. Terlebih lagi ketika perbenaran surga dipercayakan kepada engkau. Wow, hidupmu luar biasa. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, kita belajar biarlah melalui firman Tuhan ini benar-benar ada perubahan-perubahan terjadi dalam hidup saudara semua dengan cara Tuhan yang ajaib. Saya rindu Anda semua dipakai Tuhan. Seperti saat ini Tuhan pakai saya. Anda bisa mendoakan orang di daerah utara, selatan, barat, timur, di Jakarta, di Bandung, dimanapun, di Nganjuk, di Kediri. Anda dipakai Tuhan. Lalek nunggu saya datang. Aduh, 2 bulan sekali datang udah puji Tuhan. Iya kan? Lah kalau Anda sendiri bisa, luar biasa. Dan tiba saatnya ketika Tuhan mau angkat tinggi, mau promosikan. Ada KKR, umpama nih ada KKR. Anda semua bergabung satu tim. Karena tidak bisa KKR satu orang tumbang. KKR satu orang doain 500 orang. Aduh, tidak bisa saudara. Ada tim. Ada tiang pendoa. Semua bergerak maju sehati. Ketika ada satu tim berdoa, 1000 orang, 1000 jiwa dengan cara Tuhan. Mari, ya, saya ingin saudara semua menjadi kawan sekerja Allah. Tidak ada yang berkata, aku lebih pintar, aku lebih pakai Tuhan hebat. Tidak ada. Itu sombong namanya. Tetapi kita tidak mampu. Tanpa Tuhan kita tidak mampu. Tetapi berjalan bersama Tuhan. Tuhan yang memberi kemampuan kepada kita. Ya. Kenapa saya belajar? Saya ini diajar Tuhan loh di sini nih. Untuk menghargai, menghormati Bapak Ibu Gembala. Ya. Mungkin saya tahu background Anda. Maaf ya, bukan yang di sini. Tetapi saya belajar menghargai, menghormati. Karena Tuhan suruh menghargai, menghormati. Kenapa? Karena saya menabur. Saya menghargai, menghormati. Hamba-hamba Tuhan Bapak Ibu Gembala. Saya akan menuai. Saya pun akan dihormati. Dihargai oleh orang banyak. Ingat saudara, belajar. Apa yang kita lakukan, itu akan kembali kepada kita. Banyak Tuhan berbicara, Tuhan mengajar. Bukan saya diajar oleh sekolah Alkitab. Mumet saya kalau diajar sekolah Alkitab. Ya, dosen saya ngomong banyak, sayang gue udah gak bisa mikir. Udah tak kasih ke Pak Moses. Bagiannya Pak Moses saja itu. Dosennya ngomong, catatannya banyak. Wes aku ndak mudeng. Ya kan? Oh, biasanya ceritanya ngajari Roh Kudus, saya diajari 50 halaman puyeng saudara ya. Itu urusannya Pak Moses karena Pak Moses urusan sekolah-sekolah Alkitab ya. Tapi kita tetap harus ada kesehatian. Walaupun berbeda-beda satu tubuh. Coba saya ini, Cilingling iso nyampe no pesan Tuhan. Iso nyampe no penglihatan nubuatan. Nanti orang sakit tak doain dewe. Orang kerasukan tak doano dewe. Orang butuh pelepasan tak doana dewe. Satu hari saya doana mak 10. Ciami wesan. Tapi enggak. Yang butuh pelepasan kasih nonde Pak Moses. Yang butuh kesembuhan kasihkan yang di bagian kesembuhan. Ada kawan sekerja Allah. Ada kesatuan di situ. Walaupun berbeda-beda, tapi tetap satu. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Karena pelayanan ini bukan pelayanan kita.
Ini pelayanannya Tuhan, pelayanan Roh Kudus, saudara. Kita tidak bisa. Jangan mau dirangkul semua, diambil semua. Tidak bisa. Itu namanya sombong. Tapi kita harus belajar rendah hati. Merangkul semuanya. Ya. Dan biarlah firman Tuhan ini boleh mengajak kita bersatu. Ada beberapa anak Tuhan, kelihatannya diem, tapi mulai memperhatikan. Bu Lingling harus mulai ada tim doa. Supaya kuat. Bagus itu. Dari semua orang banyak loh. 100 lebih, 100 lebih. Saya ngomong baru satu, saudara. Ya, 1-2 biji. Saya bersyukur Tuhan. Berarti inilah Tuhan calonnya. Tuhan bisa tunjukkan, saudara. Iya. Mari. Saya tetap bersyukur sama Tuhan. Anda semua ada di sini. Dan mari kita tetap bergandengan tangan berdoa. Untuk pekerjaan Tuhan di Zoom ini. Dan juga untuk jiwa-jiwa semua boleh mengalami perubahan. Dan saya berdoa semua Anda dipakai Tuhan luar biasa. Ya. Saya ingin semua bisa. Karena ketika saya diundang, Cililing ke Jakarta, siap. Siap. Aku mikir siap, aku berangkat besok po. Dewean. Iya kan? Nah, tapi kalau coba ada kawan sekerja Allah yang sama-sama sehati, tinggal mau nggak ikut aku ke Jakarta? Loh, jalan, iya kan? Mau ngajak bulis? Nggak bisa. Bulisnya ada di rumah, dikurung, nggak bisa dibawa, iya kan? Nah, jadi harus ada kawan sekerja Allah, ya. Mari, saudara, biar firman Tuhan ini, ya, boleh membuka mata rohani kita dan boleh menjadi kita menjadi semakin hari ada kesatuan persatuan untuk memajukan pekerjaan Tuhan di Zoom ini dan juga akan di mana-mana. Ya, dan Tuhan pakai Anda semua menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Saya undang Ibu Gembala Feben ini yang berdoa. Ya, silakan Ibu Gembala Feben ini yang berdoa. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Puji Tuhan. Kami naikkan syukur kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Firman-Mu kiranya dapat menyadarkan setiap kami ya Tuhan. Firman-Mu dapat meneguhkan dan menguatkan iman dan kesetiaan kami kepadamu. Oh, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Setiap umat Tuhan, setiap anak-anak Tuhan. Haleluya, tidak lepas dari segala masalah dan pergumulan yang berbeda-beda. Tapi tidak membuat kami, haleluya, patah semangat, kecil nyali. Tetapi kami punya Tuhan yang besar. Tuhan, berikan kami karunia ilahi-Mu bagi setiap kami anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam Zoom Grace Ministry ini. Oh, haleluya. Karena Tuhan memberikan karunia yang berbeda-beda untuk kami lakukan melayani pekerjaan Tuhan. Bukan untuk supaya nama kami termasyur, bukan. Bukan untuk kami supaya terkenal, bukan Tuhan. Tapi kami rindu untuk menjangkau jiwa-jiwa, agar jiwa-jiwa tertolong dari setiap pemberitaan firman Tuhan yang Tuhan pakai lewat hamba-hamba Tuhan. Haleluya, dalam hal ini kami bersyukur Engkau telah pilih dan tetapkan hamba-Mu Cik Lingling untuk melangsungkan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan di atas bahunya. Kalau hamba-Mu Cik Lingling bisa mendoakan 100 lebih anak-anak Tuhan dengan doa nubuatan ataupun pesan-pesan Tuhan. Itu bukan semata dari dirinya sendiri, tetapi itu adalah anugerah kasih karunia Bapa karena Bapa telah memilih hamba-Mu Cik Lingling dan menetapkannya. Biarlah kami yang ada bersama-sama ibadah dalam Zoom ini, kami bisa saling menghargai dan menghormati akan pemberitaan firman Tuhan.
doa nubuatan yang disampaikannya. Kami boleh hormat menjunjung tinggi akan kuasa-Mu yang begitu indah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa, kesalahan, kelemahan, dan kekurangan kami. Haleluya, haleluya. Kami tidak berhenti berdoa, kami tidak putus asa untuk berdoa. Biar kami yang belum mendapatkan karunia-karunia rohani, biar kami tetap berdoa berjuang untuk mendapatkan itu. Oh Tuhan, biarlah kami terus dukung dalam doa. Kalau kami bisa tekun berdoa itu juga karunia. Oh Tuhan, tidak semua orang yang bisa tekun berdoa. Tidak semua orang yang suka berdoa dan menyembah Engkau. Kalau ada anak-anak Tuhan yang suka duduk diam di bawah kaki Tuhan berjam-jam, itu adalah karunia. Oh Tuhan, tidak semua orang bisa memiliki itu. Tuhan, kami bersyukur kepadamu kalau ada di antara anak-anak Tuhan yang sudah Tuhan pakai untuk menyampaikan penglihatan, doa-doa nubuatan. Oh terima kasih Tuhan, kami menghormati satu dengan yang lainnya. Tuhan melengkapi kami yang belum memilikinya, yang belum mempunyainya. Tuhan berikan kami hikmat, akal budi, dan bijaksana. Penguasaan diri, kerendahan hati, hidup takut kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata. Biarlah firman dan Roh Kudus-Mu yang di dalam hati kami. Biar kami bukan hanya pendengar saja, itu yang Tuhan katakan lewat hamba-Mu Cik Lingling. Tetapi kami juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Apapun yang hendak kami lakukan, biarlah itu kami lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Dan apapun yang kami bawa kepada Tuhan menjadi persembahan yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Apapun yang dapat kami perbuat, biarlah itu kami lakukan dengan tulus dan ikhlas. Maka Tuhan juga akan memberkati apa yang kami tabur hari ini. Kami akan menuai pada saat dan waktunya Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu Cik Lingling semakin sehat dan kuat. Kiranya hamba-Mu terus Tuhan menopangnya. Hadirat Tuhan mengcover hamba-Mu dalam melayani pekerjaan Tuhan. Walaupun banyak serangan kanan, kiri, muka, belakang. Hamba-Mu tidak gentar, maju terus. Haleluya. Karena Tuhan sedang memegang pelayanan hamba-Mu. Tuhan yang sedang mengendalikan kehidupan hamba-Mu bersama keluarganya. Terima kasih Tuhan, beserta seluruh jemaat yang dilayaninya, agar kami semuanya kuat di dalam kekuatan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau mau tolong Tuhan senantiasa apapun menjadi pergumulan hamba-Mu. Apa yang menjadi kebutuhan keperluan hamba-Mu Tuhan, kiranya Tuhan cukupkan. Supaya dengan adanya anak-anak Tuhan sebagai anak-anak rohani, kami bisa mendukung. Oh Tuhan, apapun yang bisa kami berikan untuk pekerjaan Zoom ini Tuhan. Supaya Zoom ini bisa berlangsung. Kami bersyukur juga Tuhan, Engkau telah memberikan co-host yang setia. Oh Tuhan, kami bersyukur kalau tadi ibadah sedang terganggu. Tuhan telah pakai co-host untuk menyelesaikan, untuk mengatasi semuanya. Sehingga kami dapat mengikuti dengan baik sampai pada selesainya nanti. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu David bersama istri. Oh Tuhan, saudara kami Sylvia. Tuhan pakai mereka suami istri sehati, sekata, oh Tuhan sejalan di dalam Engkau. Satu pikiran dan satu tujuan untuk Tuhan. Tuhan berkati keluarganya, berkati pekerjaannya, Tuhan yang menopang mereka, Tuhan pegang kendali dalam hidup nikah mereka. Berkati anak-anaknya, berkati Tuhan karir pekerjaannya. Terima kasih, kami juga berdoa untuk hamba-Mu Julius. Oh mereka bisa kerjasama dengan baik. Oh Tuhan akan mendatangkan hasil yang lebih baik lagi. Tuhan berkati. Tuhan juga kami doakan kadangkala Stasia juga ikut membantu, menolong. Tuhan juga berkati pergumulan mereka. Kami juga berdoa untuk Nicholas. Tuhan bukakan jalan-Mu. Terima kasih Tuhan.
Kami doakan supaya anakmu, hambamu Julius, Tuhan kirim tulang rusuk yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan berkati kedua orang tua mereka, berkati keluarga mereka semua. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk Bapak Wilson Pangkai, Ibu Chris Lumampau, Bapak Stephen Moses, Bapak Dr. Habildun. Tuhan, haleluya, Ibu Dorcas, Ibu Deborah, Ibu Ros, Tuhan, haleluya. Kami serahkan Bapak, oh Tuhan Sabto Wibowo, Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada hamba-hambamu ini. Dengan tuntunan Roh Kudus. Terima kasih Bapak. Engkau juga berkati ya Tuhan. Haleluya, seluruh jemaat Tuhan yang datang pada malam hari ini. Berbagai-bagai persoalan pergumulan yang mereka bawa ke hadapan hadirat Tuhan. Yang sakit boleh mendapatkan kesembuhan oleh kuasa darah Yesus. Yang lemah mendapatkan kekuatan. Oh, yang susah terhibur. Yang putus asa diberikan pengharapan dan memberikan jalan keluar untuk mendapatkan pertolongan. Terima kasih Tuhan. Yang kekurangan baik secara jasmani ataupun rohani, Tuhan juga kirim berkat kemurahan-Mu untuk mereka bisa mengalami pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati pekerjaan mereka, bisnisnya, proyeknya, pekerjaan rumah tangga, hidup nikahnya. Berkati semua anak-anak Tuhan. Berkati saudara-saudara kami yang sudah lanjut usia. Tuhan, Engkau tolong Tuhan. Haleluya, oleh kuasa darah Yesus memberikan kekuatan dan penghiburan. Oh, sukacita dan kebahagiaan. Tuhan, supaya anak-anakmu yang sudah lanjut usia tidak merasa sendirian. Tetapi Tuhan yang selalu setia menjadi pendamping yang setia pada saat malam hari. Ataupun setiap hari dari pagi sampai menjelang malam. Tuhan, Engkau selalu menyertainya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua ini kepadamu ya Tuhan. Berkati kami sebentar, kami akan lanjutkan ibadah ini. Tuhan pakai hamba-Mu, Tuhan berkati serah kesehatan dan kekuatan untuk bisa melanjutkan pelayanannya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan, Tuhan izinkan kami menadahkan tangan. Tuhan turun tangan untuk memberkati kami. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, percayalah, haleluya, berkat kemurahannya, berkat kasih sayangnya, melimpahkan atas kita sekalian, yaitu damai sejahtera, kekuatan, pengharapan, sukacita, kebahagiaan, kesehatan, keselamatan, dan masa depan yang penuh pengharapan. Dari sekarang dan sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa syukur kami. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, kami naikkan doa dan syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat lanjut ibadah dan pelayanan. Tuhan berkati. Terima kasih kepada Ibu Gembala Feben ini atas doa dan pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Ibu Gembala dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan, dan kehidupan yang berkemenangan. Dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Amin, Cik Lingling. Sama-sama, Cik. Semangat kuat. Tuhan Yesus berkati. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang dipercayakan Tuhan penglihatan nubuatan ada. Kalau ada bisa disampaikan.